Tahukah Anda, ibu negara sebenarnya bukan jabatan resmi negara. Tapi anehnya, pengaruhnya terasa sangat besar. Apakah seorang presiden bisa kuat tanpa kehadiran ibu negara? Selama ini kita sering mendengar, di balik pemimpin besar selalu ada pendamping yang kuat. Apakah itu fakta? Atau hanya mitos yang kita warisi begitu saja? Faktanya ada pemimpin yang tetap kokoh tanpa pendamping, namun ada yang mulai goyah ketika sosok pendamping itu tak lagi ada. Jawabannya tidak hitam putih dan tidak sesederhana yang selama ini kita bayangkan. Sejak Indonesia merdeka, hampir semua presiden Indonesia selalu tampil bersama sosok ibu negara. Kehadirannya terasa sangat wajar, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari institusi kepresidenan. Namun disinilah fakta menariknya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, posisi ibu negara tidak pernah diatur secara eksplisit. Secara hukum, ibu negara bukan jabatan resmi negara, tidak memiliki kewenangan eksekutif, tidak berada dalam struktur pemerintahan, dan tidak termasuk dalam rantai pengambilan keputusan negara. Tetapi yang menarik, perhatian publik terhadap ibu negara justru seringkali sangat besar, bahkan dalam beberapa kasus, sorotannya melampaui wakil presiden yang perannya jelas diatur dalam konstitusi. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Peneliti BRIN, Dr. Atikah Nur Alami menjelaskan bahwa fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari faktor budaya. Dalam masyarakat Indonesia, sosok perempuan, terutama seorang ibu, dipersepsikan sebagai figur yang kuat, sabar, dan mampu menjalankan banyak peran sekaligus. Ada anggapan bahwa perempuan memiliki sensitivitas sosial yang tinggi, lebih luas dalam berinteraksi, dan lebih dekat dengan persoalan masyarakat akar rumput. Karena itu, peran ibu negara sering muncul dalam 3 bentuk utama. Pertama, peran simbolik, yakni mendampingi presiden dalam acara kenegaraan dan membentuk citra negara. Kedua, peran representatif, yakni mewakili presiden dalam kegiatan formal maupun sosial. Dan ketiga, peran sosial kemanusiaan, yakni terlibat dalam isu pendidikan, kesehatan, anak-anak, dan kegiatan non-politik lainnya. Meski tidak tertulis dalam aturan negara, peran-peran ini nyata dirasakan oleh masyarakat. Sejarah Indonesia mencatat, beberapa ibu negara bahkan meninggalkan jejak yang sangat kuat. Fatmawati Soekarno dikenang bukan hanya sebagai ibu negara pertama, tetapi juga sebagai penjahit sang merah putih dan seorang pahlawan nasional. Hasri Ainun Habibie dikenal aktif di bidang kesehatan dan sosial, memperjuangkan hak penyandang tunanetra, hingga namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit di Gorontalo dan Parepare. Sementara itu, Ibu Tien Soeharto menjabat paling lama, hampir 32 tahun, dan dikenal sebagai penggagas berbagai proyek besar seperti Taman Mini Indonesia Indah dan Yayasan Harapan Kita. Semua ini menunjukkan satu hal penting, meskipun tanpa jabatan resmi, ibu negara dapat memiliki pengaruh sosial yang sangat nyata. Namun tentu saja peran ibu negara tidak selalu lepas dari kontroversi. Sejarawan Boni Triana menyebut Ibu Tien Soeharto sebagai sosok ibu negara paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Bukan semata karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, tetapi karena adanya dugaan pengaruh terhadap kebijakan publik. Beberapa inisiatif seperti pembangunan Taman Mini Indonesia Indah menuai kritik terkait anggaran dan tata kelola. Meskipun berbagai tuduhan tersebut dibantah, satu hal menjadi jelas, peran ibu negara dapat masuk ke ruang publik dan menjadi perdebatan politik. Disinilah mitos dan fakta mulai saling bertabrakan. Ada satu aspek lain yang sering luput dibahas, yaitu peran psikologis seorang pendamping. Beberapa pengamat mencatat, setelah wafatnya Ibu Tien pada tahun 1996, Presiden Soeharto terlihat semakin tertutup dan kehilangan keseimbangan emosional. Di masyarakat bahkan muncul istilah simbolik,
hilangnya nur kekuasaan bersamaan dengan wafatnya Ibu Titi. Tentu perlu ditegaskan, runtuhnya Orde Baru tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal saja. Namun kisah ini sering dijadikan contoh bahwa pendamping bisa menjadi pilar emosional bagi seorang pemimpin. Hal serupa juga terlihat pada B.J. Habibie dan SBY setelah kepergian istri mereka. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 kembali membuka diskusi lama dalam konteks yang benar-benar baru. Indonesia kini dipimpin oleh seorang presiden tanpa ibu negara. Secara konstitusional, hal ini tidak melanggar aturan apapun. Presiden didampingi oleh wakil presiden dan kabinet, bukan oleh ibu negara. Namun, secara sosial dan budaya, sebagian masyarakat menilai akan ada peran simbolik dan sosial yang terasa hilang. Di sisi lain, banyak pula yang berpendapat bahwa masyarakat kini semakin dewasa dan terbuka. Ada pergeseran cara pandang, keberhasilan presiden tidak lagi diukur dari status personal, melainkan dari kinerja dan sistem. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa menarik satu benang merah penting. Peran ibu negara bukan soal wajib atau tidak wajib, melainkan soal konteks. Di negara dengan demokrasi yang matang, peran ini cenderung terbatas. Namun di masyarakat dengan struktur sosial yang masih tradisional, kehadirannya bisa memiliki pengaruh besar. Pada akhirnya yang menentukan bukan siapa yang mendampingi presiden, melainkan seberapa kuat sistem, institusi, dan akuntabilitas kepemimpinannya. Dalam konteks Prabowo Subianto, ketiadaan ibu negara bukanlah kelemahan secara otomatis. Ini adalah realitas baru yang akan diuji oleh waktu, kinerja, dan hasil nyata bagi rakyat. Sejarah mengajarkan satu hal sederhana namun penting, yang menentukan arah bangsa bukan siapa yang berdiri di samping presiden, melainkan keputusan apa yang diambil untuk kepentingan publik. Menurut Anda, apakah peran ibu negara masih relevan di era demokrasi modern? Ataukah faktor sistem dan institusi yang kuat yang lebih menentukan? Tulis pendapat Anda dalam kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara dewasa dan terbuka. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video berikutnya.